Oke. Ini tadi kan kakak sebagai business process analyst. Nah, kira gitu gimana sih prosesnya kenapa kakak akhirnya bisa sampai terjun di company itu? Kayak apa sih alasan Kak Ardo ambil sebagai posisi nih? Posisinya sebagai business process analyst. Ingat mata kuliah apa yang emang sebenarnya tuh mainnya nih kuncinya yang berhubungan sama si business process analyst itu? Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di podcast Orasi, obrolan seputar sistem informasi. Salam High Tech with High Touch. Ya gimana nih kabarnya teman-teman semua? Ya semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, nggak lucu nih kalau kita belum kenalan buat lanjut. Sebelumnya kenalin, aku Elda, perwakilan dari mahasiswa Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Atmajaya angkatan 2021 yang berperan sebagai moderator. Ini aku juga ditemenin sama teman aku nih, boleh kenalan? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Bri. Aku juga dari HIMSI angkatan 21. Gimana nih Bri kabarnya? Aman aja. Iya aman. Aman aja. Yo iya. Mulai agak pusing tapi gak apa-apa. Buktinya himpunan masih jalan juga. Yo Ya, ini di podcast kali ini kira-kira kita mau bahas apa ya? Topik kita apa nih Bri? Di podcast kali ini. Di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang business analyst. Wah, kayaknya ini menarik nih. Jadi buat teman-teman semua stay tune ya. Kita udah kedatangan narasumber yang pastinya keren banget nih. Halo. Boleh langsung kenalan? Iya. Jadi nama lengkapnya Leonardo Alexander ya. Biasa emang dipanggilnya Ardo. Nah, di sini aku adalah angkatan SI yang pertama ya. Jadi angkatan 16. Senior banget. Ya. Bisa dibilang terlalu tua sih sebenarnya. Waduh, enggak dong. Ya, jadi ya thank you untuk sambutannya ya untuk Elda dan Kak Bri ya. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja. Oke, terima kasih nih Kak Ardo buat perkenalannya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita mau langsung masuk ke pertanyaan nih. Oke. Kita mau flashback dulu nih seputar pengalaman kakak dulu waktu masih jadi mahasiswa di sistem informasi. Kira-kira dulu kakak aktif di kayak organisasi atau himpunan atau mungkin dulu join di SEMA atau ikut kepanitiaan, mungkin bisa diceritain dikit Kak. Oke, jadi memang kan sebenarnya untuk kegiatan organisasi itu kan bolehnya aktifnya tuh di semester kedua ya mulai ya. Jadi semester kedua itu mulai memberanikan diri ya. Jadi memang awal-awal itu masih beradaptasi ya kan, mahasiswa baru gitu ya. Gimana bertemu dosen dan sebagainya, bertemu dengan teman-teman baru yang backgroundnya berbeda-beda. Nah di situ mulai ada ketentuan juga, nggak seru nih kalau memang angkatan pertama orangnya cuma 30 orang nih ya, sama sedikit lagi, dan itu gimana caranya aku harus bisa punya banyak channel. Nah di situ makanya mulai ikutlah beberapa organisasi. Yang pertama ada HIMSI ya. Jadi memang ketika HIMSI pertama kali didirikan itu saya ikut di sana sebagai untuk bagian akademik, sebenarnya divisinya aksi dulu namanya, akademik itu. Nah di situ ini ya, selain itu juga pernah ikut di pemilu rayanya FTI. Jadi untuk pemilihan SEMA itu kan diadakan ini ya rutin ya pasti ya, tiap beberapa periode. Di situ saya ikut, sempat jadi untuk sekretarisnya juga, lalu juga beberapa event-event dari FTI untuk SEMA juga ikut berpartisipasi. Nah itu saya lakukan sih banyak partisipasi ini di semester 2, 3, dan 4 sih ya, paling seperti itu ya, sambil paralel ini ya kuliah juga, belajar banyak di sana. Untuk organisasi juga mulai meningkat terus di sana karena pelan-pelan kan proyek-proyek yang diarahkan oleh dosen mau nggak mau membawa kita untuk menjadi yang mahasiswa yang lebih aktif gitu kan. Berarti penting ya jadi aktif di sebuah, kayak kita kan sebagai mahasiswa gitu perlu aktif ya. Perlu, karena ya yang namanya relasi ataupun sebenarnya saat kuliah ini merupakan bekal yang sangat berharga ya, karena dengan kuliah ini kalian bertemu beberapa orang yang latar belakang yang berbeda, bagaimana mereka berdinamika, dari mereka mengerjakan tugas, dari mereka berkelompok, ada yang misalkan 5 orang kerja, satunya main ya, itu kan biasa itu ya. Jadi memang kayaknya ya. jadi harus di carry gitu ya, kalau main game itu harus di carry lah istilahnya, orang kayak gitu. Jadi benar-benar berguna sih dinamika yang saya alami ya dari pengalaman.
semester 1 sampai semester 8 gitu. Oke, berarti ini kakak dulu angkatan 2016, Ya. lulus di tahun 2020. 2020. Waktu kakak nih setelah lulus ngalamin kayak misalnya kayak waktu skripsian kan ada waktu itu kak, iya. tantangan gimana sih menurut kakak nih dari prodi SI buat lulus tuh termasuk dikategorikan gampang atau ya sulit atau ya bisa lah gitu. Oke. Menurut kakak gimana? Yang pertama sulit ya, karena mau Sulit ke nih. perpustakaan cari punyanya kakak tingkat yang SI ada nggak ya skripsinya? Nggak ada. Oh iya benar, masih angkatan pertama. Iya, jadi memang ketika di perpustakaan itu juga bingung lihatnya mau referensi kemana gitu. Akhirnya ya paling dekatkan dengan SI kan informatika ya. Dan di situ juga ada referensinya sedikit di sana di perpus. Terus lebih banyaknya sebenarnya untuk lulus dari Atmajaya khususnya SI ini tantangannya ya cukup besar karena waktu itu dosennya juga terbatas. Waktu itu masih ada Bu Saptirayu ya sebagai pionirnya dari SI, Kaprodi SI juga. Waktu itu ada Pak Yohanes Priadi, dan itu sebagai guru pembimbing saya ya. Waktu itu juga ada pembimbing sama dibantu sama guru besarnya informatika Pak Joko Budi namanya. Oh, Kalau iya, mungkin Kak ini ya, Kak Pri sama Kak Oke. Kak Eldia tadi mungkin pernah diajar. Nah, jadi berkesannya itu ya senang, banyak proses di sana, belajar banyak bagaimana kita melakukan ini ya studi literatur di sana, dan beberapa banyaknya paper di sana kita ambil beberapa teori-teori dan akhirnya bisa kita susun, bisa kita presentasikan ke dosen pembimbing, dosen penguji, dan akhirnya ya itu sebuah kebanggaan sendiri sih ya buat saya, dan tentunya nanti untuk teman-teman, untuk kakak-kakak sekalian yang untuk nanti bisa sampai ke tahap itu, pasti nanti kalian akan merasakan, oh jadi banyak sekali manfaat yang nanti kalian akan rasakan gitu setelah lulus. Nah ini berarti buat teman-teman yang mungkin masih jalanin kuliah perlu dicatat nih, aktif tuh penting. Terus kalau harus pokoknya perbanyak relasi ya kalau Yes. lagi kuliah itu. Ya. Oke. Mungkin lanjut aku ya yang mau nanya-nanya nih kak. Lanjut tadi udah ngomongin tentang kuliah, sekarang aku mau nanya tentang pekerjaan kakak nih. Nah, dengar-dengar nih pekerjaan kakak sekarang itu kan tentang business process analyst. Nah itu tuh apa sih kak? Oke, jadi yang pertama business process analyst ya, sesuai dengan namanya kan ada analisnya ya. Nah, analis ini merupakan kunci utama ya dari role ini, karena memang dalam melakukan sebuah analis itu perlu namanya kita belajar input proses output ya. Itu yang paling penting yang aku tangkap selama proses kuliah juga. Kita belajar apa itu namanya data, informasi, dan lain-lain. Nah, di sini yang ketambahan dari kata-kata business process analyst adalah business process itu sendiri. Jadi business process ini kan merupakan suatu kebutuhan yang ini ya, yang perusahaan punya. Mereka tuh punya apa sih kebutuhan perusahaan gitu. Nah, jadi sebagai analis kita perlu tahu apa sih yang dibutuhkan perusahaan, sistem apa yang akan kita propose ke mereka, dan fitur-fitur apa yang sekiranya untuk mendukung atau align dengan proses visi misinya mereka. Apakah fitur ini bisa memberikan effort yang lebih baik, impact-nya seperti apa? Karena sebagai analis itu cakupannya sangat besar. Jadi yang pertama kita harus tahu bisnis proses atau sistem yang kita buat ini dampaknya seberapa besar terhadap lingkungan user kita nanti, lalu untuk cost-nya seperti apa, lalu juga untuk resource, sumber daya manajemen, segala macam untuk manajemen proyek, untuk sistem ini benar-benar bisa dikatakan selesai, itu seperti apa. Nah, business process analyst merancang itu semua dari awal, jadi dari benar-benar dari scratch ya, ketika kebutuhan perusahaan apa, kita memberikan feature ini, lalu kita merancang, membuat flow proses, gimana caranya dari ini ya bagian-bagian flowchart, ada yang dinamakan terminator dan lain-lain, terminator proses, ada dokumen segala macam. Nah, kurang lebih kalau untuk business process analyst seperti itu ya untuk gambaran singkatnya. Oke, keren banget sih kak. Aku mau nanya nih kak, biar lebih jelas gitu, mungkin bisa dijelasin sebenarnya yang kakak kerjain di perusahaan kakak itu apa gitu? Sebagai tadi yang bisnis proses. Iya, mungkin aplikasi yang dipakai atau gimana gitu. Oke, jadi selama saya bekerja di sini, itu saya sampai saat ini memegang 3 proyek ya. Nah, 3 proyek ini semuanya sangat gencar digunakan. Jadi perusahaan saya kan terkait tentang human capital. Nah, jadi memang di sini semua proyek-proyek IT-nya itu menjuru ke tentang resource atau manajemen untuk human capitalnya di company saya gitu ya. Nah, lalu untuk yang dikerjakan sebenarnya kalau kalian tahu, kalian mungkin belajar nantinya tentang SDLC, System Development Life Cycle. Wow. Tentang mungkin
waterfall, manajemen project waterfall, lalu juga ada Scrum, Agile. Nah, disitulah saya atau sebagai business process analyst itu merancang bagaimana sih menggali kebutuhan requirement gathering kepada user-user di human capital ini. Misalkan user itu membutuhkan aplikasi untuk recruitment, aplikasi untuk termination management. Di situ business process analyst akan melakukan banyak requirement sana, wawancara, dari brainstorming dan seterusnya. Dan di situ nanti ada dokumen-dokumen juga yang pasti dibuat seperti BPS namanya ya, kalau yang saya buat business process specification, juga namanya RDM, requirement document meeting. Ya, jadi sebenarnya BPA lebih ke dua dokumen ini ya, gitu, selama proses berjalannya sistem dikembangkan. Wow, cukup rumit tapi kita pasti lama-lama bisa juga tuh kayak gitu. Keren. Oke. Terus aku mau nanya juga nih Kak, dari Kakak lulus itu udah langsung kerja sebagai business process analyst kah? Udah berapa lama tuh kerjanya kira-kira? Mungkin berawal dari ketika lulus ya. Jadi waktu itu 2020 bulan Agustus itu kan wisuda ya. Waktu itu saya sempat bekerjanya masih bukan di sini. Jadi masih di company yang lama, itu ada di Kota Kudus ya. Jadi itu selama hampir 8 bulan sebenarnya, 8 bulan itu akhirnya saya memutuskan untuk pindah atau resign gitu ya. Jadi waktu itu tahun 2021 tanggal 30-nya itu saya resign, 31-nya langsung kerja di yang sekarang gitu. Wow, jadi memang keren ya. ada istirahat. Oke, jadi ya sampai saat ini ya berarti sudah terhitung 1,5 tahun mungkin ya hampirannya. Gitu. Jadi masih kehitung ya belum terlalu lama. Belum, masih junior juga. Keren Kak. Terus aku mau nanya juga nih, itu kan berarti Kakak lulusnya di tahun 2020, tahun-tahunnya COVID tuh. Nah, berarti pekerjaan Kakak itu apakah secara remote atau tetap ke kantornya gitu Kak? Jadi company ini yang kebetulan saya tempat bekerja itu benar-benar memanusiakan karyawannya ya. Jadi benar-benar aware banget sama yang namanya COVID ini. Walaupun saya sendiri sebenarnya nggak terlalu aware, tapi company-nya yang justru malah aware sama employee-nya gitu ya. Ketika saya pengen masuk malah jangan dulu gitu. Oh ya sudah. Masuk gitu. di rumah aja. Siapin gitu ya. Protokol gitu kan, akhirnya vaksin gitu kan. Nah terus kalau secara dari awal sampai sekarang sih remote terus sebenarnya. Jadi waktu itu ada wacana dulu tuh 100% WFH. Mulai berkurang kan 75, 50 dan sampai 50. Katanya dari tim leader saya, kalau misalkan dia sampai 25 WFH-nya, 25% itu boleh masuk. Tapi pas mau 50 ke 25 naik lagi 75, 100 lagi akhirnya. Jadi ya cuman kayak gitu aja sih ya. Gitu terus ya. Betul, kalau untuk masalah lifetime saya ya selama 1,5 tahun ini gitu. Oke. Jadi ini kan Kakak sementara ini masih remote terus kan? Berarti kan WFH masih stay di Jogja. Padahal company-nya itu di luar Jogja ya. Oke. Nah, ada tantangan tersendiri nggak sih Kak? Kan Kakak nih kerjanya dari rumah. Mungkin ada kayak jadi susah koordinasi sama tim lah atau mungkin gimana? Bisa cerita. Tantangan ya. Iya. Yang pertama tantangan yang jelas bertemu dengan banyak orang tapi tidak melihat untuk secara fisiknya ya. Kan kalau gini misalkan saya datang ke sini kan saya bisa kenal Kak Elda, Kak Bri dengan tatap muka secara langsung ya. Jadi saya anggap karena BPA ini sebenarnya paling kunci utamanya adalah komunikasi. Jadi memang bagaimana saya menggali kebutuhan user, apa sih yang Anda mau, yang Anda butuhkan, sistem seperti apa. Nah tantangan itu timbul ketika saat ini company yang saya gunakan kan masih menggunakan platform dari Microsoft, platform untuk berkomunikasi ya. Jadi di situ tuh ya kita aktif di sana, tapi masih dalam bentuk hanya voice aja. Untuk voice, untuk video ini open cam itu biasanya jarang-jarang aja. Kalau yang mukanya glowing baru buka video cam. Gitu ya. Jadi kalau yang biasanya baru bangun tidur mandi biasanya di offin. Kan gitu sih tapi. Ya kalau kelas ya zaman dulu. Sama iya benar. Mirip-mirip wah. Daring. Nah, jadi tantangan pertama itu untuk berinteraksinya dengan rekan-rekan user terutama. Karena user itu 3 project ya tadi saya bilang, usernya beda semua. Di situ usernya ada yang dari divisi recruitment, divisi untuk termination, divisi untuk pengembangan, itu semua berbeda-beda dan mereka punya cara penyampaian, mereka punya sifat yang berbeda-beda. Gimana caranya saya sebagai BPA itu bisa dapat apa yang saya butuhkan gitu ya sebagai analisnya.
Oke. Ini tadi kan kakak sebagai business process analyst. Nah, kira gitu gimana sih prosesnya kenapa kakak akhirnya bisa sampai terjun di company itu? Kayak apa sih alasan Kak Ardo ambil sebagai posisi nih? Posisinya sebagai business process analyst. Kenapa nggak kayak misalnya kalau sistem informasi kan bisa mungkin jadi sistem analis lah atau yang lainnya. Mungkin kayak alasan utama kakak akhirnya buat terjun ke business process analyst itu apa? Oke, jadi sebenarnya jujur selama saya kuliah itu saya nggak pintar apa-apa ya. Jadi Dan saya juga dong, Kak. bisa belajar banyak, tapi saya nggak bisa fokus ke satu hal. Jadi mungkin untuk teman-teman kalian yang merasa kalian kan belajar banyak ya, pemrograman dan lain-lain semuanya, bisnis proses dan lain-lain itu semua. Waktu itu saya merasa kok saya bisa ya, saya bisa mengerjakan tapi saya nggak terlalu bisa fokus ke salah satu itu. Untuk pemrograman ya saya waktu itu ya nyontek ya yang itu biasa. Jadi codingnya teman saya waktu itu ada yang lebih pintar lagi. Saya merasa kalau ngerjain ini kok bukan passion saya ya. Ternyata nggak tahu, mungkin teman-teman mungkin ada yang mempunyai perasaan seperti itu ya kali ya. Kayaknya ini saya sudah merasakan itu Ya, sebenarnya jadi ya. memang passionnya nggak bisa di salah satu. Nah, bisnis proses analis ini sangat cocok sekali untuk kalian yang merasa kalian average di sana. Jadi kalian bisnis proses, oke, saya belajar dari proses input, proses output, oke, nangkep nih. Kemudian database, belajar untuk relasi datanya, tabelnya dari SQL, MySQL ya, dan semacamnya. Nah, itu situ kalian average di sana, dan itulah yang membuat saya sebagai orang yang serba average ini ya, yang rata-rata itu ya bisa lah gitu, tapi nggak mahir. Itulah kenapa saya pengen bisnis proses analis. Dan kebetulan banget ya sebelum masuk ke role ini, skripsi yang saya bahas itu bisnis proses improvement. Dan itu sama sekali belum terbayang ke saya bahwa saya nanti akan jadi di role ini gitu ya. Di situ benar-benar yang saya gunakan itu benar-benar dari makul-makul yang udah ada ya, dari proses bisnis, terus juga ada dari beberapa manajemen proyek dan lain-lain. Nah, di situ sangat berguna. Nah, dan terus tentunya saat ya dalam kerja itu saya memilih posisi ini karena saya ini ya suka untuk berinteraksi, kembali lagi ke situ. Jadi waktu itu paling kalau misalkan kembali ke masa kuliah, saya paling suka presentasi. Jadi memang saya paling suka menyampaikan sesuatu gagasan. Saya suka mendengarkan juga sebenarnya apa sih teman-teman ini seperti apa di waktu kuliah. Jadi itu sih yang kebawa dan mendorong saya dan memantapkan diri saya hingga saat ini masih bisa di role ini. Jadi kayak banyak hal ya yang diajarin dari selama masa kuliah sampai akhirnya bisa terjun di role ini. Banyak banget. Jadi kalau boleh bilang apapun yang kalian ambil mata kuliah itu nggak ada yang sia-sia. Jadi itu benar-benar modal buat kalian buat kerja. Walaupun memang kira-kira waktu itu saya belajar misalkan supply chain management gitu ya. Ini untuk apa sih sebenarnya? Karena saya sendiri nggak terlalu minat dengan supply chain. Ternyata di company saya ada satu divisi yang VCTD namanya, benar-benar value chain gitu loh. Jadi memang entah bagaimana caranya nanti lingkungan kita pasti akan mengikuti juga pekerjaan kita. Apapun itu pasti akan kita gunakan sih, entah untuk bekal yang mungkin waktu yang akan dekat atau mungkin waktu yang akan datang. Itu semua modal yang mungkin untuk teman-teman harus benar-benar keep ya, dan terus dibawa sampai nanti berkarir. Berarti emang apa ya, setiap matkul yang diajarkan tuh pasti kepake ya, walaupun mungkin sekarang kita ngerasa kayak aduh ini apa sih, kita lebih nggak ngerti, sebenarnya nggak minat nih ini. Ya mungkin kalau kita pemrograman kan pusing tuh ya, kayaknya nggak minat, ternyata itu benar kepake nanti waktu kita di dunia kerja itu. Kira-kira nih Kak, kalau masih ingat mata kuliah apa yang emang sebenarnya tuh mainnya nih, kuncinya yang berhubungan sama si bisnis proses analis itu? Yang pertama main main untuk skillnya itu adalah bisnis proses itu sendiri. Ada nggak sih ya materi kuliah bisnis proses itu ada? Ada. Makul. Ada nggak sih waktu kita di awal-awal? Iya benar. Awal-awal. Intinya di sana belajar waktu itu ada project untuk menggali requirement atau mewawancarai beberapa mungkin orang-orang sekitar sini ya, usaha-usaha UMKM kecil gitu ya. Wawancara di sana. Nah, itu sebenarnya modal awal banget yang diperlukan sebagai bisnis proses analis. Karena di situ kan selain kita bertanya, kita kan mencari informasi ya, yang dimana itu kalau dalam siklusnya waterfall itu di bagian proses untuk analisisnya juga. Jadi requirement analisis,
ada desain, ada coding, ada testing, ada implement juga, ada maintenance. Nah, jadi di situ bisnis proses belajar untuk menggali requirement-nya. Yang kedua itu database. Oh, ya. Jadi sistem database itu sungguh-sungguh sangat berguna ya. Jadi waktu itu mungkin kembali sekilas, waktu itu dosen saya kan masih dari dosen informatika waktu itu. Kalau sekarang kan mungkin diajar oleh Pak Yu ya. Iya. Benar sekali. Itu syukurin sih itu ya. Jadi waktu itu dosen dari informatika terkenal killer ya waktu itu. Aduh. Jadi waktu itu cukup sedih juga karena di pelajaran itu justru malah saya dapat C gitu ya. Misalkan nilainya C. Tapi mungkin itu memang baik ya karena itu kan vitamin C gitu ya untuk kekebalan tubuh dan lain-lain. Bisa. Nah, tapi Betul. ternyata setelah bersedih-sedih kan biasanya saat akhir mata kuliah itu kan ada showing ya nilai kalian berapa oleh dosennya. Oke. Nah ternyata situ saya bangga ternyata ya. Jadi karena saya C itu yang paling tinggi ternyata. Wow. Jadi yang lain tuh kalau ya ada setara dengan C tapi ketika dilihat sampai bawah kok isinya C D E terus kan. Itu yang gitu kan. masalah dosennya atau memang Ya, apa kadang ya di gitu. mata kuliahnya nih? Tapi yang kunci penting utama di sini bukan dosennya tadi, Oke. tapi pelajarannya. Jadi Oke. misalkan di dalam database itu kalian kan belajar yang namanya untuk membangun sebuah database ya. Iya. Database itu merupakan terdiri dari tabel-tabel yang nanti akan digunakan oleh sistem. Kalau mungkin untuk Kak Elda atau Kak Pri udah belajar untuk ini ya, database-nya ini udah ya. Dah, Nah, di di semester situ Dia ini. masuk sih. Itu kan belajar ada yang namanya untuk cross-fit notation kan, ERD, ya enggak? Iya, Yes. Entity Iya. relationship diagram. Iya. Nah, di situ kalian kan dapat nih relasi untuk crossfit-nya one to many to many. Ya, oke. Ya, nah seperti itu tuh yang sangat digunakan oleh road business process analyst. Jadi Pakai banget ternyata ya. ini utamanya justru. Selain bisa requirement, Anda harus bisa menyarankan tabel apa sih database seperti apa yang baik untuk kita propose ke user. Jadi memang Iya. semuanya harus detail dari struktur datanya juga. Jadi kan misalkan kalau dulu soal yang saya dapat saat ujian database itu adalah membuat tabel untuk proses transaksi jual beli, itu yang paling umum, Paling umum, bener banget. paling sering ya. Jadi ada kasusnya ada orang beli apa gitu ya, misalkan kebutuhannya ini ada harga sekian, ada stok sekian. Nah itu gimana caranya? Saya waktu itu membuat apa sih tabel-tabel yang diperlukan, tabel transaksinya apa, relasinya apa, yang menjadi primary key-nya apa, foreign key-nya apa. Atributnya. Di situ atribut-atributnya kan kepakai semua yang di situ. Nah Iya. itu di dalam bisnis proses analis ini itu semua bakal menjadi tonggak penting karena itulah bahan kita untuk menyampaikan ke tim developer. Tim developernya di company saya kan ada dua ya, front end dan back end. Nah di situ mereka berkolaborasi dan BPA juga di situ sangat berperan, turut andilnya besar karena back end itu kerja ketika dari kita tahu paham apa sih yang ingin dikerjakan. Jadi misalkan saya ingin tabel ini terhubung dengan tabel ini, relasinya seperti ini, datanya dari mana, dari tabel ini, dan tabel ini apa sih yang diambil sebagai key-nya. Misalkan transaksi, misalkan dari Kak Elda dan Kak Pri misalkan ingin membeli suatu produk, apa sih yang bisa digunakan untuk uniknya dari data kakak ini, dari misalkan mungkin NIK, data passportnya Kak Pri juga. Nah itu seperti itulah yang perlu dikembangkan ya, atau perlu ditingkatkan terus. Kira-kira sih selain dua itu ya komunikasi intrapersonal. Jadi memang kalau tadi saya sempat cerita bertemu banyak orang, kita mesti tahu habitnya mereka. Jadi memang apa namanya ya, banyak lah yang sebenarnya semuanya terpakai, tapi yang saya highlight sih masih di 3 itu, dan satu lagi mungkin analisis desain interaksi, karena BPA itu bekerja juga membuat rancangan mockup atau wireframe. Iya. Nah jadi di situ wireframe yang saya buat itu masih bersifatnya mungkin low fidelity ya, low-fi ya, menggunakan aplikasinya Balsamiq mungkin kalau teman-teman tahu. Tahu. Balsamiq mockup yang modelnya yang masih cloud ya. Jadi kan kalau cloud kan bisa memungkinkan untuk kolaborasi online. Nah kayak gitu. Jadi memang di dalam dokumen yang saya buat tadi RDM dan BPS itu ada mockup, itu juga ada use case, kalian belajar pasti. Iya. Use case. Dari situ juga ada struktur tabel juga. Jadi tabelnya apa, tipenya apa, varchar kah, daytime, string, text, Integer. ya integer dan lain-lain, dan itu mesti dipikirkan. Jadi misalkan data itu sebenarnya data apa sih? Data umur. Misalkan umur. Kita mesti tahu nih length dari datanya itu berapa. Iya. Jadi misalkan kita pakainya tetap
integer ya atau Integer. varchar ya, kita mesti tahu nih nggak sembarangan kita pasang varchar max gitu ya misalkan ya. Iya. Secara efisiensi datanya itu sangat penting untuk dalam mengembangkan sistem project, apalagi kita sebagai bisnis analis ke depannya. Karena kan untuk data satu kolom memang nggak masalah ya, tapi kan dalam project kan kolomnya mungkin ada banyak sekali, dan situ kalau menyebabkan saking adanya keterbuangan efisien di situ, memori akan membuat kinerja dari sistemnya semakin lambat dan juga semakin membebani ini ada cache dan lain-lain kalau di sistem. Mungkin seperti itu sih. Efeknya berarti besar ya. Besar sekali ya. Gitu Jadi ya. apa ya, saran untuk teman-teman untuk dari yang semester saat ini mulai punya gambaran ya, setidaknya tidak perlu ini ya, kalau mungkin berminat sebagai business analyst ya, yang penting kita tahu sebagai average apa sih yang kita dapetin, kita tahu konsepnya apa, kita pahami benar-benar gitu aja sih. Gitu. Keren banget ya. Keren banget. Jadi Terus kepikiran mungkin untuk jadi sama. mulai tertarik sih dengar-dengar cerita dari kalian, kayak seru banget gitu jadi bisnis proses analis gitu. Nah, ngomong-ngomong nih tentang ketertarikan nih, kalau misalnya ada teman-teman kita nih yang mau juga jadi kayak kakak nih bisnis proses analis, apa sih yang perlu kita siapin baik dari soft skillnya sama hard skillnya gitu, yang bisa kita pupuk dari sekarang gitu biar Yakin masih perjalanan masih ya bisa lah kita kalau mau belajar dulu. Oke. Jadi kalau yang pertama mungkin kalau masih dalam eranya kuliah, itu yang teman-teman bisa lakuin harusnya yang pertama aktif berorganisasi ini. Penting untuk Jadi untuk aktif di situ kalian kan nggak cuma bertemu dengan teman-teman satu kelas ya, di situ kalian bertemu dengan mungkin lintas prodi, dengan bertemu dengan dari industri, dari tetangga, dari informatika dan lain-lain. Jadi di situ tuh modal awal untuk membangun mental. Karena nggak jarang ya sebagai BPA itu kadang di pojokan juga, misalkan sistem kan ada juga kegagalan ya, nggak mungkin sistem itu berjalan lancar dari seluruh siklusnya, dari awal desain, dari awal coding dan lain-lain, analisa tidak mungkin sempurna gitu ya. Jadi karena banyak user itu yang mempunyai karakter berbeda-beda, kadang menyudutkan. Jadi memang kenapa sih sistemnya nggak kayak gini, sistemnya nggak kayak gitu, padahal kan di awal seperti ini. Nah, karena banyak yang seperti itu sehingga mental untuk employee business process analyst ini harus harus kuat ya sebenarnya. Ya, jadi kuncinya yang pertama di situ. Nah, yang kedua mungkin untuk mata kuliah yang tadi sempat saya sebutkan, di situ mulai dipupuk untuk paham konsepnya seperti apa. Yang tujuan utamanya bukan untuk mencari nilainya yang bagus ya, itu bonus sih sebenarnya. Jadi kalau kalian bisa paham, belajar aja, itu pasti kalian kedepannya itu kan bermanfaat. Ya walaupun saya waktu itu juga belajar ya sistem kebut semalam sih juga sama ya. Jadi ya sebelum itu ya main game dulu sama temen dan lain-lain. Setelah hari H-1 belajar, taunya di area beda mata kuliahnya, gitu kan. sering terjadi ya. Jadi memang dinamika seperti itu dinikmati aja. Ketemu dengan teman-teman, adik tingkat, kakak tingkat. Kalau saya nggak punya kakak tingkat waktu itu, jadi memang waktu itu memang deketnya sama circle-nya di satu angkatan aja. Ya itu sih mungkin kalau untuk yang bisa dipupuk dari sekarang ya, karena nggak ada yang terlambat juga sih, nggak ada orang yang pintar dan orang yang bodoh, adanya kan cuma yang malas aja. Ya itu sih yang kunci utama yang mungkin kalian bisa pegang sejak sekarang. Gitu guys, dicatat ya guys buat yang tertarik buat jadi bisnis proses analis. Nah, aku mau lanjut juga nih nanya tentang pekerjaan kakak terkait suka dukanya nih. Apa aja sih, kayak enjoy nggak sih kakak selama jadi bisnis proses analis, sama mungkin tantangannya nih gitu. Pusingnya gimana? Boleh diceritain. Kan ribut kan. Oke, jadi yang pertama mungkin lebih ke menurut saya sendiri sih, perasaan saya sih sebenarnya enjoy banget di sini. Karena di sini dibandingkan pekerjaan saya sebelumnya, roles yang sebelum bisnis proses analis ini, benar-benar ini ilmu SI ini bisa saya terapkan maksimal di sini. Gitu. Ya, jadi dari pertama saya bertemu user dan di mana saya menggali requirement, saya bertanya banyak, interview di sana, habis-habisan di sana, terus saya merancang dokumen, ada proses bisnis, flow bisnis ya, ada flow chart tentunya, dari situ ada flow chart, sangat berhubungan dengan skripsi saya waktu itu. Di situ belajar tuh bagaimana caranya
akhirnya nih ilmu yang saya pelajari 4 tahun nggak sia-sia. Nah gitu kan, mungkin kalau saya bilang ke orang tua saya Itu kepuasan tersendiri. ya jadi bilang ke orang tua, nah ini loh akhirnya anakmu dikuliahkan, kepake kuliahnya, nggak cuma untuk gelar aja gitu kan. Jadi memang banyak banget yang enjoy di sana ya, ketemu dengan orang baru, budaya baru, dan budayanya pun mirip dengan kuliah. Jadi sebenarnya di company itu ketika WFO itu banyak event-event juga sebenarnya, kayak inovasi, ada event untuk olahraga juga, ada company kebetulan kan punya kayak lapangan sepak bola dan lain-lain. Jadi semuanya itu benar-benar difasilitasi dari tunjangan kesehatan dan lain-lain. Akhirnya pun employee mana sih yang nggak betah ya di sana, selain company-nya udah settle, dan di situ banyak tim leader atau mentor saya yang benar-benar itu friendly banget di sana. Menguntungkan. Jadi environment di sana paling menurutku itu yang paling oke sih untuk enjoy-nya. Lalu kalau untuk tantangan ya mungkin lebih ke ini adaptasi aja. Jadi yang pertama itu langsung diterjunin di project nih. Jadi project yang saya pegang di awal itu bukan project yang benar-benar dari scratch, dari nol, tapi itu tuh project yang udah limpahan dari employee sebelum saya. Jadi employee itu udah mungkin keterima di tempat yang lain ya, udah selesai kontraknya, projectnya itu besaran mungkin 70% jadi. Nah, di situ saya 30% meneruskan. Disitulah tantangannya. Karena apa? Karena untuk bisa menyelesaikan proyek itu menjadi 100%, kita harus tahu 70% awalnya seperti apa. Jadi nggak mungkin business process analyst tiba-tiba fiturnya ini. Karena semua fitur itu saling berdampak. Kayak table tadi ya, table database. Nggak mungkin kita merubah satu table database, mengubah satu data primary key di situ, foreign key, nanti ada fitur baru, data ini nanti gimana gitu. Jadi memang tantangannya belajar seluruhnya. Jadi business process. Jadi waktu itu saya benar-benar nyobain sendiri nih sistem websitenya yang udah jadi apa. Saya klik satu-satu, menunya saya tambahkan CRUD ya, create, update, delete di sana. Lalu saya buka untuk tools untuk database manajemennya. Saya benar-benar ngecekin satu-satu. Apa sih ini, data ini masuk ke table mana, data ini ke table apa, relasinya apa. Jadi tantangannya lebih ke mengulik sistem-sistem yang benar-benar sebenarnya besar sih ini sebenarnya skalanya. Jadi itu sih. Tapi selain itu tantangan, karena saya juga suka orangnya yang penasaran juga, disitulah tantangan sekaligus opportunity ya. Jadi jangan selalu lihat tantangan itu yang harus ditakuti. Tapi itulah kayak nilai utama kalian ketika tantangan itu berhasil kalian selesaikan, itu tuh benar-benar jadi poin lebih untuk kalian yang nanti bisa kalian tonjolkan. Karena di budaya saya kan tiap tahun ada employee performance. Nah di situ adalah merupakan saatnya kalian memberitahukan bahwa apa sih yang kalian pelajari selama setahun ini, proyeknya kendalanya apa. Nah opportunity itulah yang menjadi tantangan sekaligus sebenarnya kesempatan, dan ini kembali lagi ke enjoy-nya ke saya ya gitu. Itu sih. Jadi memang banyak sekali yang pengen saya ceritakan tapi mungkin terbatasan waktu. Tapi mungkin kalau dari saya sekian dari itu aja ucapannya. Siap, keren banget sih Kak. Nah, karena aku semakin tertarik banget nih ya sama prospek kerjanya nih. Aku pengen tahu gimana sih, apakah seorang bisnis proses analis itu masih dibutuhin banyak gitu di zaman sekarang dan mungkin juga ke depannya, sama mungkin terkait gajinya gitu Kak. Apakah menurut Kakak itu udah worth it dengan yang Kakak kerjakan atau gimana gitu? Oke. Jadi yang pertama terkait untuk prospeknya. Jadi tentunya bisnis proses analis ini benar-benar sangat dibutuhkan untuk banyak perusahaan ya sebenarnya. Karena apa? Karena bisnis proses analis ini merupakan pintu utama bagaimana sih kita mentransfer bisnis perusahaan yang awalnya konvensional, yang masih paper based, itu menjadi sistem yang dimana benar-benar paperless ya. Jadi di situ sangat dibutuhkan roles-nya. Mungkin selain bisnis proses analis sebenarnya banyak roles yang mirip-mirip ya dengan sistem analis mungkin. Lalu juga ada product owner, product manager, dan lain-lain. Nah selama bisnis proses analis ini bekerja itu sebenarnya nggak sendiri. Jadi makanya teamwork ini sangat penting di dalam pekerjaan project IT ya. Jadi yang pertama karena BPA itu bekerjanya nggak cuma sendiri. Jadi saat saya bekerja itu ketemu juga dengan namanya project manager, PM satu tim, project manager, SQA, System Quality Assurance, lalu juga untuk developer, begitu juga satunya lagi untuk tim untuk deployment.
seperti itu. Jadi semuanya itu saling berkolaborasi, nggak bisa sih bekerja individu itu nggak mungkin. Saat nanti kalian udah bekerja, kalian pasti akan bekerja sama, entah itu suka atau enggak itu, tapi kalian partner kalian dan itu yang pasti akan dilakukan dan prospeknya pasti akan berkembang. Jadi setelah dari proses analis, kalian kan junior dulu ya. Ketika itu nanti bisa jadi senior, lalu setelah dari senior, prospeknya nanti menjadi business solution manager. Jadi ketika kalian udah requirement segala project udah dilalui, pada akhirnya kalian bisa menjadi solution manager. Jadi memang kalian jadi pengetok palunya, solusinya seperti apa, fiturnya. Jadi memang ya seperti tim leader saya ya, waktu tim leader saya kan sudah menjadi BSM. Dari situ setiap apapun requirement, ada kebutuhan apa fitur itu, saya pasti minta review ke tim leader saya gitu ya. Kira-kira fiturnya akan saya buat seperti ini, flow-nya seperti ini, struktur datanya dari UI-nya mockup yang love itu seperti ini. Nah itu bagaimana? Nah dari situ, dari BSM ini dia akan menentukan akan dibuat fitur seperti ini. Jadi prospeknya pasti meningkat ya untuk bisnis proses analis ini, karena segala sistem pasti dibutuhkan itu. Apalagi yang metodenya tadi masih menggunakan waterfall dan ini ya, walaupun di company saya sekarang masih hybrid ya. Jadi waterfall tapi secara metode developnya udah pakai Scrum Agile. Jadi tiap harinya itu ada daily Scrum. Jadi tiap hari ketemu 15 menit, itu ngobrolin apa aja yang sudah dikerjakan kemarin, kendalanya hari ini apa, lalu target ke depan itu apa. Nah, jadi seperti itu untuk prospeknya. Lalu untuk salary, sebenarnya untuk salary karena ini ya bersaing juga, bisnis proses analis itu sangat bersaing. Jadi walaupun di sana kan tetap namanya ada UMR ya, tergantung di mana kalian bekerja, di mana kalian akan menempati tempat tinggal juga. Karena kebetulan saya waktu ini masih WFH, jadi memang bisa banyak saving cost di sana. Karena tidak perlu untuk biaya tempat tinggal, biaya untuk transportasi. Jadi memang tergantung masing-masing. Tapi di samping gaji atau salary ini, sebenarnya apa sih yang dicari sama employee ini selain itu? Yang pertama itu sebenarnya kalau yang saya rasakan adalah environment-nya. Jadi banyak pengalaman dari teman-teman kerja, salary-nya mungkin bisa hampir 2 kali lipat ya dari tempat saya, tapi pressure-nya tinggi banget. Bayangkan mungkin tiap hari kerja lembur mungkin dari jam 8 pagi, pulangnya jam 12 malam biasanya. Jadi kayak gitu. Nah itu memang ada ya, jadi benar-benar proyek-proyek seperti itu ada, karena proyek itu langsung ke end user, langsung ke customer. Nah kalau proyek-proyek yang saya tangani kan lebih ke untuk human capital tadi ya. Jadi bukan untuk tentang penjualan, bukan, tapi untuk tentang human capital. Nah di situ makanya kalau secara gaji sih pasti ya tetap prospek juga naik, tapi kan tiap role pasti berbeda-beda. Jadi memang tergantung apa yang nanti mungkin teman-teman cari juga. Apakah kalau memang mencari gaji ya terima mungkin tidur di kantor gitu ya. Jadi memang kalau gajinya tinggi pasti ada yang dikorbankan deh. Nggak mungkin kalian kerja gajinya tinggi nggak ngapa-ngapain kecuali kalau jadi anaknya bosnya gitu ya. Beda cerita. Jadi kalau itu memang takdir sih itu. Cara kaya paling cepat ya itu memang langsung langsung anaknya orang kaya gitu ya, Bill Gates atau Mas gitu ya. Nah, jadi memang secara gaji aku juga nggak bisa bilang pasti sangat mumpuni atau enggak, tapi yang jelas itu standarnya udah oke dan ditekuni aja sih menurutku. Gaji itu pasti mengikuti kok skill kalian dan pengalaman kalian gitu. Berarti emang kalau gaji itu emang biasanya itu dari skill kamu, dari bagaimana yang kamu udah kerjain, yang udah kamu lakuin, jadi base dari situ. Nggak asal kita mau gaji gede cuman skill kita nggak sesuai sama gaji itu ya. Betul. Oke, kalau dari Bri mau ada yang ditanyain lagi nih kira-kira? Dari aku aman sih, udah lengkap banget. Ini udah bener-bener sangat menyerap sebanyak mungkin ilmu nih. Kita udah nambah banget. Ini kita mungkin mau masuk ke last question aja. Kita mau minta saran sama masukan kakak nih. Gimana sih kalau buat kita-kita yang masih mahasiswa biar kita bisa survive sampai akhir nanti, terus sampai kita bisa mendapatkan pekerjaan ya mungkin bisa kayak dibilang kayak Kak Ardo yang sudah sangat memumpuni ini. Jadi kayak mungkin bisa kasih kayak tips and triknya juga nih buat teman-teman yang masih berjuang sampai lulus nanti. Ya, jadi yang pertama mungkin kalau masih dalam fase untuk kuliah itu kan sebenarnya yang dibutuhkan hanyalah ini ya kemauan atau niat ya. Karena memang di sini target utamanya yang kita kuliah itu bukan hanya lulus, tapi yang benarnya itu sebenarnya ilmu-ilmunya. Jadi memang mata kuliah apa yang
kira-kira ini ya apa kalian minati, kalian apa. Jadi memang kalau saya boleh bicara sih memang nggak semua orang bisa jadi business process analyst juga nggak juga, karena ada memang orang yang benar-benar fokus ke satu. Karena waktu pengalaman ada satu orang benar-benar yang kok dia codingannya pintar banget ya. Jadi memang orang ini bakatnya di coding. Jadi memang kita nggak bisa menyamakan semua ini ya, semua orang. Jadi memang mereka tuh punya kelebihan kekurangan masing-masing, hobi dan lain-lain, latar belakang itu yang menyebabkan mereka mungkin seperti itu. Nah, lalu untuk persiapannya ya kalian ini ya mungkin catatan penting setiap dokumen apapun yang kalian kerjakan saat mata kuliah udah selesai, walaupun itu semester 1, 2, 3 dan seterusnya, jangan kalian save delete ya. Jadi jangan dihapus. Jadi kalau bisa disimpan ke flash disk atau ke memorinya mau penuh terus di format gitu ya. Nah, itu jangan nanti 4 tahun sia-sia gitu kan. Berarti penting guys buat save. Yes, apapun itulah dokumen, karena data itu sangat berharga. Kalian bisa buka lagi nanti ketika udah di menjalani karir yang sesungguhnya. Ya ini data-data ini bisa saya pakai nih untuk nanti mungkin ketika mendaftar ada interview dengan user, itu semua kan kalian bisa cerita nih. Karena fresh graduate kan yang dicari bukan pengalaman, tapi dari apa yang kalian pelajari, bagaimana kalian menyampaikan pendapat, gagasan, lalu bagaimana kalian problem solving, lalu biasanya tantangan berorganisasi. Nah, jadi itu semua yang benar-benar harus kalian kemas nanti di akhir. Dan itu jadi modal untuk kalian pembuatan CV, untuk pembuatan untuk ini ya branding personality kalian. Yes. Jadi memang dunia kerja itu nanti akan mengikuti juga sesuai dengan skill kalian dan minat kalian. Kalau misalkan kerjaan kalian memang benar-benar kalian nggak dihargai, environment kalian nggak mendukung, ya kalian lebih baik resign. Jadi memang orang itu kita kerja nggak melulu kerja, tapi kita tetap harus work life balance ya. Nah, ini yang mungkin saya dapatkan di company yang sekarang, makanya saya betah nih. Jadi kayak ini tadi yang ngisi di sini dapat bayaran juga kan dari kantor. Jadi maksudnya masih enak gitu ya. Bisa kemana-mana, bisa nyambi juga di kerjaan di rumah dan lain-lain. Jadi semua ini tergantung dari pribadi masing-masing. Dari saya titip yang penting ini ya, jangan sia-siain waktu kalian gitu aja. Karena kuliah cuman ini ya, S1 kalian kan cuma sekali harusnya ya. Jadi nanti kalau udah S2 ketemu teman yang baru lagi, udah beda lagi. Kalau saya sih paling mengenang saat kuliah itu ya saat berdinamika dengan teman-teman. Jadi ketemu, nongkrong, jokesnya seperti apa. Nah, itu yang paling nggak bisa digantikan oleh momen-momen lainnya saat berkarir gitu. Karena saat di karir kan ketemu teman rekan kerja yang udah punya kesibukan masing-masing. Dan di sini sih untuk menikmati masa muda ya ceritanya. Apa-apa bahasannya kerjaan ya, betul, ya, pasti seperti itu. Nah, paling kalau dari aku itu aja. Jadi memang semoga kalau yang aku sharing sebagai BPA ini ya belum lengkap banget, belum banyak, dan itu mesti yang sudah saya rasakan sih benar-benar macam-macam, senang, susah, sedih dan lain-lain. Itu pasti nanti kalian akan rasakan juga teman-teman ketika udah masuk ke dunia bekerja atau karir. Itu sih dari saya. Oke guys, pokoknya tuh yang tadi udah disampaikan sama Kardo, dicatat baik-baik, diingat dan dilakuin juga. Tuh. Kayaknya nih podcast orasi kita sampai di sini dulu sama Kak Ardi. Buat teman-teman semua makasih banget yang udah dengerin, yang udah nonton sampai selesai. Pokoknya semoga ini semua yang sudah disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Makasih ya buat perhatian kalian. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel podcast Orasi Himsi. Bye, salam High Tech with High Touch. Bye.